Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku yang paling mudah jalan untuk sampai kepada Allah, paling mudah, paling dekat jalan sampai kepada Allah, paling mudah atas hambanya, dan paling mulia di sisi Allah. Adakah caranya wahai Rasulullah? Kalau ada, tunjukkan kepadaku. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, dullani ala aqrabit turuq ilallah, tunjukkan kepadaku yang paling dekat jalan untuk sampai kepada Allah, paling mudah, paling afdal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, ya Ali, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikri bil khalawat, lazimi atas engkau membiasakan al-mu'min bismillahil wahid ayyuwahhidallaha bi dzatihi wa sifatihi wa af'alih. Orang yang beriman, yang percaya dengan nama Allah Al-Wahid. Kita sudah percaya nama Allah itu Wahid tadi, artinya zatnya esa, sifatnya esa, fiilnya pun esa. Kita sudah beriman. Kalau sudah beriman demikian, ayyuwahhidallaha, bahwa dia hendaknya mentauhidkan Allah bi dzatihi, pada zatnya, zat Allah, wa sifatihi, dan sifat Allah, wa af'alihi, dan fi'il Allah Ta'ala. Wa hakikatu tauhidiz zat, hakikat mentauhidkan zat Allah itu macam apa? Hakikatnya kita mentauhidkan zat Allah macam apa? An la tara syai'an illa wa ra'aitallah ba'dahu au qablahu au ma'ahu. Ini hakikat daripada tauhid, atau buah daripada tauhid. Hakikat daripada tauhid zat adalah bahwa engkau tidak melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu apapun, melainkan mata hati engkau melihat Allah sesudah melihat sesuatu itu, atau sebelum melihat sesuatu itu, atau beserta melihat sesuatu itu. Nah, ini artinya hakikat tauhid bidzat. Apapun yang kita lihat dengan mata zahir ini, mata hati kita melihat Allah. Baik baimbai antara mata hati dengan mata zahir, atau badahulu saiko terserah. Nah, ini orang yang sudah berbuah tauhid zatnya. Dia tidak melihat sesuatu, melainkan dia melihat Allah dengan mata hatinya. Bisa tak imbai, begitu melihat sesuatu langsung mata hatinya melihat Allah, atau sebelum melihat sesuatu mata hatinya sudah berdahulu melihat Allah, atau sesudah melihat sesuatu hanya mata hatinya mengiringi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid bizzat demikian. Contohnya yang melihat sesuatu kemudian mata hati melihat Allah. Kita melihat ada orang, oh ada orang. Begitu kita melihat itu ada orang, hati kita sudah melihat bahwa Allah tidak lepas dari orang itu. Tanpa ada Allah, ada si pulang itu. Nah, ini artinya bila kita melihat sesuatu, melihat Allah. Kita melihat kambing, oh itu kambing, langsung mata hati kita melihat itu bukti adanya Allah. Nah, ini artinya melihat sesuatu, imbahnya hanya melihat Allah. Ada nang beimbai, begitu mata zahirnya melihat kambing, mata hatinya langsung tanda adanya Allah. Bahkan ada nang berdahulu sebelum ini melihat itu kambing kan, apakah sudah bergelitik hatinya itu adalah tanda adanya Allah. Nah, jadi tahap pertama adalah yang sesudahnya melihat Allah.
Kita melihat, itu kambing, warnanya putih, kambingnya biri-biri, itu tanda adanya Allah. Nah, itu anggarannya dalam sehari-hari kalau kita bisa macam itu, menunjukkan keimanan kita kepada Al-Wahid itu sudah berbuah. Wa haqiqatu tauhidis sifat an la tara syai'an illa ra'aita athara sifatihi ba'dahu aw qablahu aw ma'ahu. Nah, kemudian tauhid sifat. Hakikat tauhid sifat itu adalah bahwa engkau tidak melihat sesuatu apapun, melainkan mata hati engkau melihat itu bekas daripada sifat Allah, baik sesudahnya atau sebelumnya atau beserta. Melihat kita ada seseorang, itu si fulan datang, hati sudah melihat bahwa itu adalah bekas daripada kudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat kita kambing, itu ada kambing, hati pun melihat bahwa itu kambing adalah merupakan bekas daripada kudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, macam itu artinya hakikat daripada tauhid sifat kita. Wa haqiqatu tauhidil af'al, hakikat tauhid af'al adalah an la tara fi'lan minal af'al illa ra'aita fi'lallah ba'dahu aw qablahu aw ma'ahu. Ini nomor 3. Hakikat tauhid fi'il. Engkau tidak melihat sesuatu perbuatan atau sesuatu napakan, melainkan engkau dengan mata hati melihat bahwa itu adalah karya Allah, ciptaan Allah, perbuatan Allah. Nah, ini yang paling tenyaman di antara 1, 2 tadi. Dan tangga pertama ini dulu dilalui. Ada melihat seseorang, si fulan datang, mata hati mengiringi bahwa fulan itu adalah ciptaan Allah. Melihat ada sapi, itu sapi balangnya putih, hati pun melihat bahwa sapi itu adalah ciptaan Allah. Nah, ini ngarannya buah daripada tauhid fi'il. Tauhid fi'il. Wa man ra'a syai'an wa waqafa fihi wa la yara siwah wa huwa arzadul khalqi wa la yadhuqu samaratat tauhid. Orang yang melihat sesuatu dan dia berhenti pada sesuatu itu, tidak melihat selain sesuatu itu, ini sehina-hina manusia, sehina-hina makhluk, dan belum merasa lagi buahnya tauhid. Ini melihat kambing, bagusnya kambing, berapa kilo beratnya tuh, ampun siapa, sampai ke umurnya. Kambing jadi bicarakan, hati kadang melihat itu adalah karyanya Allah, itu adalah bekas daripada sifatnya Allah. Kadang melihat itu hati, seharianan ada ingat-ingatnya. Melihat ada si fulan, itu si fulan datang, si anu datang, hati kadang mengiringi bahwa fulan itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita macam itu hari-hari kita adalah orang yang paling hina di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kadang merasa lagi buah daripada tauhid kita. Berarti tauhid kita hanya kulit, belum sampai kepada isinya. Para muhibbin rahimakumullah, samaratu tauhidil af'al. Kalau kita sudah punya tauhid fi'il, kita melihat sesuatu, hati kita melihat itu adalah buatan Allah. Kita melihat ada tingkah laku seseorang, hati kita melihat bahwa itu adalah fi'ilnya Allah. Nah, kalau sudah macam itu kita khawa, buahnya banyak, faidahnya banyak. Nah, apa faidahnya? Hilangnya sifat-sifat nang kada baik dalam diri kita. Kalau kita khawa macam itu, nang apa nang hilang? Yang pertama, la yuwabbihul khalqa, dia ampih meniwas makhluk. Ampih meniwas makhluk. Kenapa? Karena hatinya sudah melihat bahwa gerak-gerik fulan itu adalah fi'ilnya Allah. Apa yang dihasilkan oleh fulan itu adalah merupakan fi'ilnya Allah.
kada mau lagi meniwas makhluk. Nah, la yuwabbihul khalqa. Ini kata Anas bin Malik, aku 10 tahun berkhadam dengan Rasulullah SAW, kada pernah Nabi itu meniwas kerjaku, walaupun seringkali salah. Kenapa? Karena Nabi punya tauhid fi'il, bahwa itu adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meniwas yang sudah terjadi, apa hasilnya? Kan tidak ada hasilnya. Yang kedua, dengan adanya kita tauhid fi'il ini, la yahsuduhu, tidak dengki, iri kepada orang. Kenapa dengki kepada orang? Nikmat Allah. Inya bercari pun adalah gerak-gerik fi'ilnya Allah. Kenapa diiri? Kalau kita sudah punya tauhid fi'il, kata dah iri lagi lawan orang. Yang ketiga, la yaskhatu, kada mau benci lawan seseorang. Kada mau benci, muar atau kada mau. Aku muar benar melihat inyan itu. Kada mau muar, kenapa? Karena hatinya melihat itu ada fi'il Allah, berarti memuari fi'il Allah lah. Kada mau muar. Yang keempat, la yaghtabu, kada mau menggibah orang. Kada mau menggibah orang, nyambati orang kada mau. Kenapa? Orang tu fi'il Allah. Nah, la yaghtabu, kada mau lagi menggibah orang. Nang kelima, la yahqidu, kada mau dendam lawan orang. Dendam kada mau. Nang keenam, la yalumu, kada mau mencela makhluk. Mencela makhluk itu kada mau. Kenapa? Karena sudah tauhid fi'ilnya mantap di dalam hatinya. Para muhibbin rahimakumullah, ini kada mau mencela makhluk, kada mau marah kepada makhluk, bukan berarti kita kada boleh sama sekali sarik lawan orang, bukan berarti kita kada boleh sama sekali benci kepada orang, bukan sama sekali kita kada boleh lagi mencela orang, bukan itu. Yang kita bicarakan ini adalah ilmu tauhid. Tauhid itu ilmu hakikat. Jangan dicampur aduk dengan syariat. Syariat itu berhak kita membenci orang yang maksiat. Kita berhak mencela orang yang maksiat. Tapi itu syariat. Jadi setiap kita melihat manusia harus dua mata yang kita pakai, mata zahir dan mata hati. Mata zahir menurut aturan, sedangkan mata yang dibatin adalah melihat fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar para ulama mengatakan, idza ra'aita usatal khalqi bi'ainil zahir lumtahu, wa idza ra'aitahum bi'ainil basirah ya'tazartahum. Bila engkau melihat orang-orang yang maksiat itu dengan mata ini, engkau celak dia, celah aja, sariki aja. Tapi bila engkau lihat orang yang maksiat itu dengan mata hati, engkau bisa memakluminya, karena dia kada punya daya dan upaya melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertauhid ini bukan kada boleh lagi sarik lawan orang maksiat, bukan itu. Anak kada sembahyang diliatakan, gawiannya juga sama, bukan demi itu maksudnya. Sabuko jadinya ini, jadi sabuko. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling mantap tauhidnya di seluruh dunia. Semua manusia paling mantap tauhid Rasulullah. Beliau mau marah, beliau mau mencela orang yang salah. Itu syariat. Tapi hati beliau memaklumi, menguzurkan bahwa dia kada punya daya dan upaya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dikisahkan, waktu perang Tabuk, Ka'ab ini kada umpat. Kada umpat berperang. Waktu itu kota Madinah sedang rame-ramenya orang mengatam gandum, orang memutik kurma.
Datang perintah Nabi, kita berangkat perang. Banyak sahabat yang kulir perang, marhatan rami. Termasuk nang kada umpat ni Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Perang Tabuk, begitu bulik Nabi daripada peperangan, diperintahkan Allah Nabi kita untuk membikut Ka'ab bin Malik ini. Dibikut. Inya memberi salam jangan disahuti. Inya menjangangi kita palingkan muha kita. Inya bersalaman jangan hakun disalamani. Bininya suruh berjauh jangan lagi melayani. Nah, ini apa hukuman yang diberikan Nabi kepada Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya yang kada umpat perang. 50 hari demikian. 50 hari dihukum Ka'ab bin Malik nih. Sampai ajar Ka'ab, aku ini hendak banyak dicangangin Nabi. Hendak mana sebenarnya itu cangang lu, aku kayak apa caranya? Jadi aku sambayang pertama sebelah kanan. Karena bikin assalamualaikum cangang tuh kan. Nah, hendak mana dicangangin Nabi beberapa puluh hari ada dicangangin Nabi. Nabi tahu ada Ka'ab. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan aja kata Nabi kayak gitu karena ada Ka'ab di sini. Ke kiri sini udah paling aja, ke kanan kada karena ada Ka'ab di situ bin Malik. Nah, kayak apa marahnya Nabi, membikutnya Nabi kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah. Nah, tapi begitu turun ayat Allah yang menerangkan bahwa Ka'ab dan kawan-kawannya diterima tubatnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, Nabi panggil Ka'ab bin Malik. Nabi kumpul sahabat-sahabatnya, Nabi umumkan bahwa Allah telah menerima tubatnya si Ka'ab ini. Nah, semuaan saling memeluk mencium lawan Ka'ab. Ini tanda bahwa Nabi kita marah itu marah syariat, bukan marah ke hati-hati. Hati beliau tetap menguzurkan bahwa itu adalah fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya orang yang punya syariat dan hakikat ini kalaunya marah kada mau dendam. Kalau marah si A atau haji disariki kada mau anak buah bininya habis kula-kulanya disariki. Ini nang salah misal anaknya abahnya kada ditagur juga nang sanaknya dibikut sama ada mau kayak itu. Kalau kita mempunyai tauhid fi'il. Nah, tauhid sifat kalau kita mantap ada juga buahnya hilang riya. Nah, apalagi riya kalau kita punya tauhid sifat, hilang takabur, hilang ujub. Kalau sudah punya tauhid sifat, artinya kita melihat sesuatu itu adalah merupakan bekas daripada sifat qudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita sampai kepada demikian hati kita, sampai ngarannya kita ini yang dicari, ini ngarannya sampai yang diberi gelar oleh orang-orang al-wasil, orang yang sampai kepada Allah ya. Itu ya orang sampai artinya kayak tadi nang sudah kadang melihat apapun melainkan dia mata hatinya melihat Allah, melihat sifat Allah atau melihat fi'il Allah. Kalau kita kawam macam itu, kita wasil ngarannya sampai kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kayak apa caranya supaya kita bisa punya tauhid yang demikian? Tauhid fi'il lah dulu di bawah, supaya kita bisa melihat sesuatu, kita melihat fi'ilnya Allah. Kayak apa caranya? Itu kada kawa dengan belajar ilmu, kada kawa. Membenyaki pikir, kada kawa. Imam Ali karramallahu wajhah pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diringkas, Imam Ali berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ilallah wa ashaliha alal ibad wa afdaliha indallah." Ya Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku yang paling mudah jalan untuk sampai kepada Allah, paling mudah, paling dekat jalan sampai kepada Allah, paling mudah atas hambanya, dan paling mulia di sisi Allah. Adakah caranya wahai Rasulullah? Kalau ada tunjukkan kepadaku, kata Imam Ali karramallahu wajhah.
dullani ala aqrabit turuq ilallah, tunjukkan kepadaku yang paling dekat jalan untuk sampai kepada Allah, paling mudah, paling afdal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, ya Ali, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikri bil khalawat, lazimi atas engkau membiasakan berzikir di tempat-tempat yang sunyi. Nah, tempat-tempat yang sunyi, khalwat, tempat yang kada dilihat orang, kada didengar orang. Artinya kita kuciak-kuciak, orang ada mendengar di luar, orang kuciak-kuciak kita ada mendengar di dalam. Tempat nang sunyi, nang kada dilihat orang, kada didengar orang. Rumah di ulah kamar nang kedap suara, khalawat juarannya. Kita berkuciak kayak pada kamar orang ada mendengar. Nah, khalwat. Ujar Nabi, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikri, selalu berzikir bil khalawat, tapi di tempat yang sunyi. Imam Ali berkata lagi kepada Rasulullah, faqala Imam Ali, kaifa azkuru ya Rasulullah, bagaimana caranya aku berzikir itu wahai Rasulullah? Kayak apa cara zikir? Zikir banyak kan, ya Allah, la ilaha illallah, macam-macam zikir. Zikir nang mana? Ujar Nabi kita mengatakan, artinya pejamkan matamu, nyaringkan suaramu, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali Nabi kita mau ulang-ulangi. Nabi pejamkan matamu, nyaringkan suaramu, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini paling dekat jalan untuk sampai supaya bisa dapat tauhid yang macam tadi. Artinya apa? Nabi kita mau ulang 3 zikir, 3 kali la ilaha illallah, sudah ulang la ilaha illallah. Yang pertama artinya la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Yang kedua, la ilaha illallah, apa artinya? La hayya illallah, tidak ada yang hidup melainkan Allah, yang lain semua mati. Zikir yang ketiga, la ilaha illallah, la mawjud illallah, tidak ada yang ada sebenarnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya zikir. Jadi kita berzikir, kita ambil yang pertama dulu, la ilaha illallah, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Nah, jadi di muntung kita la ilaha illallah, kuciak-kuciak. Makanya di khalwat tadi anak yang tengah rumah, yang di tengah kampung, nah orang kegilaan tengah malam kuciak-kuciak kayaknya. Ini khalawat, ujar Nabi kita, di tempat nang sunyi, nyaringkan suara. Nyaring suara itu apa artinya? Supaya kita punya himmah nang tinggi. Nah, mengencangkan hati nang kendur, nyaring la ilaha illallah. Pejamkan mata, apa artinya? Supaya pikiran terfokus, terarah. Jadi la ilaha illallah, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat, hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berbuat. Diulang-ulang berapa ribu pas sehari, kayaknya jadi itu kepentingannya. Melihat napa aja fi'il Allah, napa aja fi'il Allah dalam hati kita, karena terbiasa dengan zikir la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Nah, jadi Imam Ali karramallahu wajhah yang menanyakan, ini satu-satunya yang menanyakan kepada Rasulullah bagaimana cara jalan yang paling dekat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya Nabi rancaki zikir, banyaki berzikir itu. Ada cukup 1000, ada cukup sehari lebih daripada 1000.